Sayang Hidayatullah Rahmat, di sini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen spektrum atom sodium. Tujuan daripada eksperimen ini adalah menentukan spektrum atom sodium serta memahami struktur energi atom per elektron banyak. Nah, sebenarnya eksperimen itu sama aja kayak eksperimen spektrum atom hidrogen. Cuman kalau spektrum atom hidrogen itu sederhana, kalau sodium itu lebih kompleks. Nah, jadi sama aja kalau misalnya ada sebuah gas, misalnya gas sodium diletakkan dalam tabung, kemudian dialirin arus. Nah, gas itu akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya ini berbeda karakteristiknya. Makanya eksperimen ini sama yang kemarin itu bisa dikatakan berbeda gitu. Nah, cahaya yang dipancarkan ini maka nanti terlihatnya dalam bentuk spektrum garis, bukan spektrum kontinu. Nah, makanya ada kaitannya dengan spektrum atom. Kemudian di sini kita gunain kisi. Kisi itu tujuannya untuk memisahkan garis spektrum. Nah, jadi kan cahaya itu bakal terdifraksi di kisi. Nah, kalau misalnya memiliki panjang gelombang yang sama, bakal mengalami superposisi, kemudian mencapai intensitas maksimum. Nah, seperti halnya kita ketahui bahwa hubungan difraksi dengan panjang gelombang itu adalah linear. Jadi sin alfa itu berbanding linear dengan panjang gelombang itu sendiri. Nah, makanya panjang gelombang ini tuh dari cahaya itu bisa dilihat dengan menggunakan spektrometer. Nah, nanti bakal ada warna-warna kayak gini. Masuk ke konfigurasi atomnya. Jadi atom sodium itu memiliki 11 elektron dengan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, untuk kulit 1 sama kulit 2 itu terisi penuh, tetapi untuk kulit 3 yang terisi oleh 1 elektron. Makanya dari sini bisa dikatakan bahwa atom sodium ini tuh memiliki kemiripan dengan atom hidrogen, tetapi di sini tuh atom sodium sama atom hidrogen itu memiliki perbedaan, di mana kalau atom hidrogen itu jadi pada satu tingkat energi itu untuk masing-masing N gitu. Nah, tapi kalau sodium ini tuh lebih kompleks. Kalau tadi tuh sederhana gitu. Jadi satu tingkat energi untuk masing-masing N. Tapi kalau misalnya sodium itu lebih kompleks. Jadi N yang sama atau kulit yang sama itu ada beberapa tingkat energi. Nah, kemudian dari situlah muncul adanya kaidah seleksi. Kaidah seleksi ini itu adalah sebuah aturan untuk memperoleh transisi peluang. Nah, di mana peluang itu peluang besar untuk yang terjadi daripada peluang yang lainnya. Nah, makanya bisa dikatakan bahwa dalam atom sodium sendiri itu juga terjadi transisi gitu. Nah, sebenarnya kan tadi dibilang kalau misalnya hidrogen itu lebih sederhana dibanding sodium. Nah, jadi kan kalau misalnya di hidrogen kemarin itu kita gunain Rate-Balmer. Jadi N initial sampai N finalnya itu sudah jelas gitu. Jadi meskipun infinity tetap pada N finalnya itu ada 2. Nah, beda halnya dengan kalau misalnya dengan sodium. Jadi sodium itu kompleks. Jadi misalnya untuk ketiga P itu dia banyak, ada dari 7S, 6S, atau misalnya dari 4S, atau misalnya ketiga D itu ada 4F, 5F. Jadi lebih kompleks dibanding yang kemarin gitu. Nah, untuk variabelnya sendiri sama aja dengan variabel waktu kemarin. Variabel bebasnya ada spektrum warna, kita akan mengetahui order dan theta. Kemudian variabel terikatnya panjang gelombang bisa didapatkan dari rumus D sin theta sama dengan N lambda, dan variabel kontrolnya adalah jumlah garis kisi. Nanti kita bakal menggunakan rumus D sama dengan 1/N. Nah, untuk eksperimennya, di sini dalam eksperimen alat-alatnya di sini ada satu set spektrometer dan ada kisi, kemudian ada catu daya. Nah, catu daya ini tuh kan catu daya itu beda potensial. Nah, tujuannya itu untuk mempercepat elektron, sehingga elektron itu bertumbukan dengan gas atom sodium yang ada pada lampu. Nah, jadi makanya bisa memancarin cahaya. Nah, lampu ini berfungsi untuk menyimpan gas atom. Nah, spektrometer ini tuh kan nanti bisa mengukur sudut deviasi, nanti itu diputer-puter. Nah, kalau kisi ini tuh memisahkan garis supaya bisa terlihat dengan teropong spektrometer ini. Nah, langkah percobaannya sendiri, jadi kita mencari warna yang terbaca jelas, kemudian kita membaca sudutnya di sudut keberapa dengan melihat warnanya dengan menggunakan teropong ini. Dilakukan hal yang sama untuk orde N1 sampai N3 karena sesuai data yang diberikan oleh dosen. Nah, pengolahan datanya sendiri setelah kita mendapatkan tetanya, kemudian kita dapatkan sin tetanya, cari lambdanya, cari E sama dengan menggunakan E sama dengan HC per lambda, dan kemudian ubah dari Joule ini menjadi EV. Nah, untuk analisisnya sendiri, dari pengolahan data kita dapatkan spektrum warna kanan sama kiri, dapat panjang gelombangnya, dapat energinya. Nah, tapi kalau misalnya kedua hasil itu kita bandingin dengan
lambda cahaya tampak yang ini sumbernya dari wikipedia.org. Nah, di sini kita bisa lihat kan kalau misalnya panjang gelombang terbesar itu adalah yang berwarna merah dan yang terkecil itu adalah yang berwarna ungu. Nah, tetapi lihat kalau misalnya ungu di sini tuh dia keluar dari rentang literatur yang ada. Begitupun dengan warna kuning, keluar dari rentang literatur yang ada. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Kemungkinan hal tersebut terjadi itu kisi yang ada spektrometernya itu tidak benar-benar memisahkan. Jadi pas dilihat itu dia itu bukan, jadi tidak terdifraksi sepenuhnya. Nah, kemudian kita mencari transisi elektronnya. Nah, di sini ada panjang lambdanya kan nih. Panjang lambdanya misalnya ungu 470, 456. Nah, kita lihat di transisi ini. Berarti kan ada di rentang ini nih 498,1. Berarti dari 5D ke 3F. Nah, dilakukan hal yang sama untuk keempat warnanya. Nah, kemudian kita bandingin dengan literatur. Nah, jadi gambar ini itu didapatkan dari buku buku Canon Caret halaman 234 bab atom berelektron banyak. Nah, kemudian kalau kita bandingin dengan literatur itu, kita kan dapat literaturnya ini 49,8, 56,8. Nah, masih terdapat kesalahan akurasi. Nah, sebenarnya kesalahan pertamanya itu mungkin dari warnanya itu sendiri yang tidak terdifraksi dengan sempurna. Kemudian juga kesalahan human error dari kita sendiri ketika kita menentukan sudutnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di sini kita bisa mencapai tujuan eksperimen. Kita bisa menentukan spektrum atom sodium itu sendiri dan kita pun bisa paham struktur energi atom berelektron banyak. Dengan menggunakan kaidah seleksi itu, kita bisa tahu transisi elektronnya, kita bisa mendapatkan energinya, bisa mendapatkan panjang gelombangnya. Sekian dari saya. Terima kasih.